organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kita dengar OSIS. Inilah singkatannya. Lalu yang selanjutnya, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Lalu fungsinya apa sih fungsi dari OSIS? Ya, yang pertama sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Ya, disinilah dengan kalian menjadi pengurus OSIS, disinilah wadahnya, di mana kalian bisa memberikan ide-ide kreatif kalian untuk kita melakukan suatu kegiatan. Lalu yang kedua sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Ya, menjadi semangat untuk yang lainnya. Nah, ini tujuan dari OSIS. Ya, yang pertama meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang keempat, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, ini struktur dari pengurus OSIS atau MPK. Biasanya pengurus apa sih singkatan dari MPK? MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. Itu biasanya dari tiap-tiap kelas akan mewakili ya masing-masing 2. Nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu wali kelas. Seperti itu. Nanti ada ketua majelis, wakil ketua majelis, sekretaris majelis seperti itu. Lalu struktur selanjutnya dari pengurus OSIS ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2. Lalu ada seksi bidang yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu seksi bidang kedua, budi pengerti luhur atau akhlak mulia. Seksi bidang ketiga, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Seksi bidang keempat, prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. Seksi bidang kelima, demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, ya, keberagaman. Lalu seksi bidang 6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Ya. Lalu yang ketujuh, kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Seksi bidang 8, sastra dan budaya. Seksi bidang 9, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Ya, kita lanjut. Ya, ini persyaratannya ya bagi calon pengurus OSIS masa bakti 2021-2022. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersih, transparan, dan profesional, jujur, tanggung jawab, pintar, kreatif, serta setia kawan, memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman, memiliki bakat organisasi, memiliki kemauan dan pengetahuan yang memadai, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pelajaran tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Lalu yang terakhir, konsisten. Ya. Lalu pelaksanaannya kapan? Ya. Halo, masih dengar suara Bapak ya? Masih, Pak. Ya. Ya, kita lanjut. Ini pelaksanaannya. Ya, tahap pertama ya dimulai dari hari Senin tanggal 11 sampai 12 Januari 2021 ya. Bapak akan memberikan formulir pendaftaran ya, karena kita karena kita saat ini belajar online atau PJJ ya, Bapak akan membuat formulirnya dalam bentuk GF ya. Terakhir pendaftaran Selasa 12 Januari 2021 jam 2 siang
ya GF akan ditutup. Lalu setelah itu ya tahap kedua Jumat 15 Januari 2021 akan diadakan wawancara untuk calon pengurus OSIS ya atau MPK jam 1 siang ya yang dibantu oleh bagian kesiswaan Buning dan saya sendiri ya. Lalu Seninnya tanggal 18 Januari 2021 diumumkan yang lolos menjadi pasangan calon kandidat. Ya. Lalu tahap ketiga pada Jumat 22 Januari 2021 dimulainya kampanye. Ya, kampanye dengan mempresentasikan visi dan misi program kerja masing-masing pasangan calon kandidat. Ya. Lalu tahap keempatnya ya tanggal 29 Januari ya itu diadakan lagi kampanye terakhir ya untuk lebih meyakinkan agar terpilih dilakukan sebelum pemilihan ya nanti sebelum pemilihan akan diminta untuk kampanye untuk terakhir kalinya. Lalu jam 9 pemilihan pasangan calon kandidat secara daring dalam bentuk GF ya jam 9. Lalu pengumuman siapa yang menjadi ketua OSIS dan sebagainya pengurus OSIS ya akan diumumkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Ya, seperti itu. Ya, demikian yang Bapak sampaikan ya. Bapak kembalikan lagi ke Buning. Silakan KMC, dulu. Pak, KMC. Oh, KMC.